Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas contoh soal persediaan secara perpetual dengan menggunakan metode FIFO. Di sini sudah ada kartu persediaan UD Mekar Selalu. Dari contoh soal ini kita diminta mencatat mutasi barang dengan menggunakan metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama atau first in first out dan membuat jurnal dari masing-masing transaksi. Jadi data yang dipersiapkan yaitu kita mempersiapkan kartu persediaan. Kartu persediaan ini menggunakan metode FIFO atau first in first out. Lalu kita juga menyiapkan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Kita masuk ke dalam contoh soal. Berikut adalah data barang dagang yang terjadi pada UD Mekar Selalu periode bulan Desember tahun 2023. UD Mekar Selalu menjual barang mie instan Indomie spesial dan berikut adalah transaksinya. Transaksi yang pertama kita masuk tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember di sini yaitu ada persediaan awal sebanyak 75 dus dengan harga per unit Rp66.000. Maka kita catat ke dalam kolom saldo yaitu di sini 75 unit dengan harga per unit Rp66.000. Sedangkan jumlah didapat dari unit dikali harga per unit, maka didapatlah jumlahnya 75 dikali 66.000 yaitu Rp4.950.000. Dari transaksi ini tidak dicatat ke dalam jurnal karena ini merupakan saldo awal. Transaksi berikutnya di tanggal 5 Desember, yaitu tanggal 5 Desember dibeli dari PT Indofood dengan nomor bukti F14 sebanyak 100 dus, harga per unit Rp68.000. Maka kita catat ke dalam kartu persediaan yaitu tanggalnya tanggal 5, nomor bukti kita isi F14. Karena kita di sini membeli barang, maka kita mencatatnya ke dalam kolom persediaan masuk, yaitu sesuai dengan di soal di sini 100 dus dengan harga per unit yaitu Rp68.000. Lalu jumlahnya didapat dari unit dikali harga per unit 100 dikali Rp68.000. Maka didapatlah Rp6.800.000. Untuk mengisi kolom saldo, yang pertama, kita tulis terlebih dahulu dari saldo awal yang paling atas tadi, yaitu kita mempunyai 75 unit dengan harga per unit Rp66.000, jadi jumlahnya Rp4.950.000. Lalu yang kedua, ini kita pindahkan, jadi pembelian ini kita pindahkan dan kita masukkan ke dalam saldo di bawah dari persediaan awal tadi. Jadi di sini kita bisa lihat sudah ada dua harga per unit yang berbeda, yaitu masing-masing unitnya 75 dengan 100 dan harga per unitnya Rp66.000 dan Rp68.000. Dari transaksi ini, selain kita mencatat ke dalam kartu persediaan, kita juga mencatat ke dalam jurnal. Untuk jurnalnya, apabila kita menggunakan metode perpetual, yaitu persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di sebelah kredit, dengan masing-masing angkanya yaitu sebanyak Rp6.800.000. Jadi di sini bisa kita lihat jurnalnya, apabila ada pembelian secara kredit, maka di jurnal persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Kita menggunakan metode perpetual dengan sistem pencatatan persediaannya metode FIFO. Kita lanjut berikutnya. Kita masuk ke transaksi tanggal 14 Desember. Kita lihat di tanggal 14 Desember, Kopi Faktur nomor 202 Toko Sumber Rezeki untuk penjualan 30 dus. Dengan harga per unit Rp80.000. Jadi di sini ada penjualan untuk
ke kartu persediaan, tanggal kita isi yaitu tanggal 14. Karena kita di sini menjual, maka kita jual. Kita menjualnya di sini ada 30 dus. 30 dus ini kita ambil yang pertama dengan harga per unit Rp66.000. Jadi kita pakai angkanya bukan yang ada di soal, tetapi angka yang ada di saldo yang punya kita untuk mencatat kartu persediaan. Sedangkan di soal ini nantinya gunanya untuk mencatat jurnal, untuk digunakan di jurnal. Jadi kita menggunakan 75 unit dengan harga per unit Rp66.000. Kita menggunakan metode FIFO. FIFO itu masuk pertama, keluar pertama. Jadi yang pertama kali ada barangnya itu pertama kali kita jual, sehingga yang kita jual yang paling atas terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai dua. Kita jual yang 75 unit, tapi kita menjualnya hanya 30 unit. Maka kita mencatat di sini 30 unit dengan harga per unit yang kita ambil yaitu harga per unit yang paling atas sebanyak Rp66.000. 30 dikali 66.000 maka didapatlah Rp1.980.000. Sehingga saldonya 75 dikurangin 30 maka saldonya menjadi berkurang sisa 45 unit. Dengan harga per unit tetap yaitu Rp66.000. Lalu jumlahnya 45 dikali 66.000 maka didapatlah Rp2.970.000. Sedangkan saldo yang bawah 100 unit dengan harga per unit 68.000 ini belum dijual. Jadi kita langsung tulis dan langsung kita pindahkan. 100 unit dengan harga per unit Rp68.000. Setelah kita mencatat di kartu persediaan tanggal 14, kita mencatat jurnal. Jurnalnya yaitu di tanggal 14 ini ada dua. Yang pertama, piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit. Angkanya kita dapat, angkanya yaitu sebesar Rp2.400.000. Rp2.400.000 ini diambil dari soal 30 dus dikalikan dengan 80.000. 30 dus dikali 80.000 maka didapatlah 2.400.000. Jadi angka untuk jurnal yang pertama diambil dari soal. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di sebelah kredit. Untuk angkanya yaitu sebesar Rp1.980.000. Untuk Rp1.980.000 ini didapat dari mana? Yaitu kita ambil dari kartu persediaan di tanggal 14. Kita lihat lagi. Kartu persediaannya di tanggal 14 di sini Rp1.980.000. Rp1.980.000 inilah yang untuk kita catat atau kita jurnal di jurnal umum, jurnal yang kedua. Harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Jadi di sini kita bisa lihat untuk penjualan jurnalnya ada dua. Jurnal yang pertama diambil dari soal angkanya, sedangkan jurnal yang kedua angkanya kita ambil dari kartu persediaan. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 20 Desember. Kita lihat tanggal 20 Desember ada faktur nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus harga per unit Rp70.000. Jadi di sini ada pembelian, maka kita catat ke dalam kartu persediaan yaitu tanggal kita isi tanggal 20, nomor bukti sesuai dengan di soal yaitu F31 dari faktur nomor 31. Karena di sini merupakan pembelian, kita buat di kolom masuk. Pembeliannya sebanyak 75 dus dengan harga per unit Rp70.000. Maka jumlahnya 75 dikali 70.000 maka didapatlah Rp5.250.000. Lalu untuk saldonya,
Saldo di sini sebelumnya ada 2, 45 unit dan 100 unit. Ini kita tulis terlebih dahulu. Kita turunkan dan kita tulis sesuai dengan urutannya 45 unit dan 100 unit. Lalu ada pembelian kembali 75 unit dengan harga per unit 70.000. Baru kita pindahkan. Jadi kita pindahkan di paling bawah. Jadi sekarang sudah ada 3 harga per unit yang berbeda. 45 unit dengan harga per unit 66.000, 100 unit dengan harga per unit 68.000 dan 75 unit dengan harga per unit Rp70.000. Setelah kita mencatat ke dalam kartu persediaan, kita catat ke dalam jurnal di tanggal 20. Jadi kita catat di tanggal 20. Jurnal untuk pembelian yaitu persediaan barang di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp5.250.000. Yaitu angkanya diambil dari 75 dus dikali 70.000. Maka didapatlah Rp5.250.000. Angka ini sama dengan yang ada di kartu persediaan, Rp5.250.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, yang terakhir ada di tanggal 23 Desember. Tanggal 23 Desember ini yaitu kopi faktur nomor 204 toko ijo untuk penjualan 60 dus dengan harga per unit Rp78.000. Kita menjual 60 dus. Di sini kita menggunakan metode FIFO. Jadi kita mencatat ke dalam kartu persediaan. Tanggal kita isi yaitu tanggal 23, dibuat di kolom keluar. Banyaknya barang yang dijual yaitu 60 dus. Kita isi terlebih dahulu nomor bukti yaitu CF 204. Kita menjual menggunakan metode FIFO. Di sini kita mempunyai 45 unit yang dengan harga per unit 66.000 yang pertama. Ini kita jual terlebih dahulu. Sehingga kita catat 45 unit. Lalu karena kekurangannya kita ambil yang bawah dengan harga per unit 68.000. Kekurangan dari 45 unit ini 60 dikurangi 45 yaitu 15 unit. Maka kita catat 45 unit dengan harga per unit 66.000. Maka jumlahnya Rp2.970.000. Jadi kita perlu ingat, kita menggunakan metode FIFO atau masuk pertama, keluar pertama. Yang pertama kali dibeli, ini merupakan pertama kali juga kita jual. Jadi ini kita jual terlebih dahulu. Karena kurang, kita memerlukan 60 dus yang kita jual. Karena kurang, kita ambil yang bawah. Ambil yang bawah ini ada 100 unit. Tetapi yang kita ambil secukupnya saja. Kita hanya memerlukan 15 unit. Sehingga kita ambillah 15 unit. Dengan harga per unit yang kedua. Di sini harga per unit yang kedua yaitu 68.000. Maka kita catat 68.000. 15 dikali 68.000, maka ini masuk sebagai jumlahnya. Yaitu Rp1.020.000. Sedangkan untuk saldonya, yang pertama ini sudah habis, sedangkan yang kedua 100 baru dijual 15, sehingga saldonya menjadi 85 unit dengan harga per unit Rp68.000. Yang paling bawah atau yang ketiga ini belum dijual, maka langsung kita pindahkan 75 unit, harga per unit Rp70.000, sehingga jumlahnya Rp5.250.000. Setelah kita mencatat ke dalam kartu persediaan, kita juga mencatat ke dalam jurnal. Untuk tanggal, kita isi tanggal 23. Jurnalnya ada 2. Jurnal yang pertama yaitu piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit. Masing-masing angkanya untuk jurnal yang pertama ini, angka kita ambil dari soal. Yaitu 60 dikali 78.000. Maka didapatlah Rp4.680.000. Jadi kita ambil dari soal, yaitu di debit Rp4.680.000 dan yang di sebelah kredit Rp4.680.000.
Lalu jurnal yang kedua yaitu jurnalnya harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Angkanya kita ambil dari kartu persediaan. Di sini ada dua jumlah, yaitu 2.970 ditambah 1.020.000 rupiah. Sehingga angka inilah yaitu sebesar 3.990.000 rupiah kita buat di debit dengan di kredit. Jadi angkanya kita ambil dari kartu persediaan. Jadi bisa kita ingat untuk penjualan jurnalnya ada dua. Jurnal yang pertama diambil dari soal, sedangkan jurnal yang kedua kita ambil dari kartu persediaan di kolom keluar atau jual. Setelah selesai kita jurnal, jangan lupa kita jumlahkan debit dengan kredit harus balance. Itulah tadi contoh soal persediaan barang secara perpetual dengan menggunakan metode FIFO, yaitu dengan kartu persediaan serta jurnal umumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.